nomor 11. Nah, di sini kita lihat bahwa sebuah benda diletakkan pada jarak 15 cm di depan lensa cembung. Di sini kuncinya yang pertama adalah dia menggunakan sebuah lensa cembung yang memiliki titik fokus 10 cm. Jarak bayangan dengan benda adalah titik-titik cm. Nah, di sini harus diingat bahwa yang digunakan adalah sebuah lensa cembung. Kalau lensa cembung maka fokusnya dia bernilai negatif. Nah, sekarang bisa langsung kita cari untuk jarak bayangannya. Bahwa untuk mencari jarak bayangan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen 1/10 disama dengan 1/15 ditambah dengan 1/s aksen, sehingga 1/s aksen sama dengan 1/10 dikurangi 1/15. Penyebut yang enak adalah 30, maka 3 min 2, maka 1/s aksen sama dengan 1/30 atau S aksennya sama dengan 30 cm. Nah, karena di sini dia bernilai positif, maka dia sifatnya adalah nyata terbalik. Nah, tapi apakah jawabannya sama dengan 30? Tidak, tapi di sini yang ditanyakan adalah ingat jarak bayangan dengan benda. Maka kalau kita gambarkan diagramnya, kalau di sini adalah sebuah lensa cembung kita di sini ada fokus, di sini ada jari-jari, di sini ada fokus dan di sini jari-jarinya. Ingat, kalau dia bayangannya adalah bayangan nyata, maka bayangan akan berada di balik lensa. Kalau bendanya kita letakkan di sini, maka jarak bayangannya adalah di sini. Sedangkan jarak bayangan dengan lensa adalah 30 cm dan jarak benda dengan lensa adalah 15 cm. Artinya jarak antara benda dengan bayangan di sini totalnya adalah jarak benda ditambah jarak bayangan sama dengan 45 cm. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Jarak benda dengan bayangan adalah 45 cm. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 12. Di sini gas ideal memiliki tekanan awal 2 PA dan volume 10 liter. Gas tersebut mengembang. Di sini mengembang artinya adalah kalau kita berurusan dengan gas ideal, mengembang di sini artinya adalah volumenya bertambah secara isobarik. Nah, secara isobarik di sini artinya adalah pada tekanan tetap seperti itu, sehingga volumenya berubah menjadi 20 liter. Apabila usaha yang digunakan gas tersebut digunakan untuk menggerakkan benda bermasa 4 kg yang mula-mula diam, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan. Nah, artinya di sini kalau gas ideal dia volumenya berubah, dia melakukan usaha, dan usaha pada proses isobarik adalah P sama dengan dV. Dan usahanya di sini digunakan untuk merubah energi kinetik seperti itu. Karena dia awalnya diam, maka usahanya sama dengan energi kinetik aksennya. Sehingga kalau kita samakan kedua persamaan menjadi bahwa P dikali dV sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, di sini hati-hati ya dengan satuan, bahwa kalau untuk gas ideal kita harus menggunakan satuan meter kubik untuk volumenya, tapi di sini yang disebutkan adalah satuannya liter. Maka liter ke meter kubik adalah 10 pangkat min 3. Maka untuk usahanya di sini bisa kita langsung masukkan bahwa P bahwa 2 perubahan volumenya adalah 20 min 10 dikali 10 pangkat min 3, karena dari liter menjadi meter kubik sama dengan setengah masanya adalah 4 dikali V kuadrat. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu kah? Oke, ternyata di sini 2 bisa dicoret dengan 4, maka tinggal 2 bisa dicoret maka tinggal 1. Maka di sini kalau kita langsung masukkan bahwa 20 min 10 adalah 10 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan V kuadrat, atau 10 pangkat min 2 sama dengan V kuadrat. Maka V sama dengan 10 pangkat min 1 meter per sekon, atau sama dengan 10 cm per sekon. Maka jawaban yang sesuai adalah yang E, bahwa usaha yang dilakukan oleh gas ideal untuk menggerakkan benda, maka benda akan bergerak dengan kecepatan 10 cm per
sekon. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Oke, untuk nomor 13 sekarang. Nah, kapasitansi suatu keping sejajar yang bermuatan adalah di sini. Mungkin di sini agak sedikit singkat ya, keping sejajar. Nah, di sini sebenarnya adalah kata lain untuk kapasitor plat sejajar, kapasitor sederhana yang terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh suatu dielektrikum, ataupun mungkin umumnya juga bisa dipisahkan oleh udara seperti itu. Nah, di sini ada 5 pernyataan. Kita diminta untuk mencari mana yang benar, mana yang salah. Nah, tapi sebelumnya kita harus ingat bahwa kalau kita punya sebuah kapasitor pas sejajar ini, kapasitansi dari kapasitor pas sejajar adalah epsilon 0 dikali K dikali A per D. Dengan epsilon 0 di sini adalah permitivitas ruang hampa. K adalah konstanta dielektrikum. A adalah luas dan D adalah jarak antara kedua plat. Nah, maka kita bisa mulai mengecek untuk yang jawaban A, berbanding lurus dengan besar muatannya. Oke, ternyata, nah karena di sini ada sebuah kapasitor, maka sifat umum dari kapasitor bahwa sebuah kapasitor itu akan menyimpan muatan sebesar Q sama dengan C kali V. Nah, kapasitansi keping sejajar yang bermuatan adalah, apakah dia berbanding lurus dengan besar muatannya? Iya, kapasitansi berbanding lurus dengan muatan. Maka untuk yang A adalah benar. Kita cek yang B, berbanding terbalik dengan beda potensial antara kedua kepingnya. Apakah kapasitansi berbanding terbalik? Iya, karena C sama dengan Q per V. Maka dia juga benar, berbanding terbalik dengan beda potensial. Yang C, semakin besar apabila jarak antara kedua keping diperbesar. Kalau kita lihat di sini, semakin besar D, C-nya akan semakin kecil. Maka di sini adalah salah. Maka jawaban umum yang benar untuk nomor 13 adalah yang C. Harusnya bahwa kapasitansi suatu kapasitor plat sejajar akan semakin kecil ketika jarak kedua keping diperbesar. Oke, kalau untuk yang jawaban D, makin besar apabila luas penampang diperbesar. Iya, karena C berbanding lurus dengan A dan bergantung pada medium antara kedua kapasitor, kedua keping. Iya benar, karena dia bergantung dengan konstanta dielektrikum atau medium yang berada di antara kedua keping tersebut. Sekarang untuk soal nomor 14. Kalau nomor 13 tadi kita berurusan dengan listrik statis, untuk nomor 14 kita berurusan dengan listrik dinamis. Kita lihat di sini sumber listrik pada rangkaian resistor pada gambar A adalah 6 mV. Energi listrik dari arus listrik berubah menjadi energi panas ETH pada kedua resistor. Jadi di lampu ini, lampu 1 dan lampu 2 ini dianggap sebagai sebuah resistor atau hambatan. Grafik 1 dan 2 pada gambar B menunjukkan besarnya energi panas ETH pada kedua resistor berdasarkan fungsi waktu T. Pada gambar B tersebut, nilai ETH pada sumbu vertikal adalah 50. Di sini nilai maksimumnya adalah 50 dan nilai T pada sumbu horizontal adalah 5 sekon. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar daya pada baterai adalah, maka baterai di sini artinya dia menyuplai energi untuk resistor 1 dan dia juga menyuplai energi untuk resistor 2. Tapi kita ingat yang namanya daya adalah energi persatuan waktu. Karena dia di sini menyuplai untuk untuk resistor 1 dan resistor 2, maka daya untuk dari baterai adalah ETH1 ditambah ETH2 dibagi dengan waktunya. Kalau kita lihat di sini, karena dia untuk yang resistor 1 dia adalah nilai maksimumnya 50 dalam waktu 5 detik dan untuk yang ETH2 adalah 25 karena dia setengah dari 50. Maka energi yang disuplai untuk kedua resistor adalah sama dengan 50 ditambah 25 dibagi dalam waktu berapa? 5 detik. Maka 75 dibagi 5 sama dengan 15 miliwatt per sekon atau sama dengan 15 mili. Ini adalah
milijoule. Sorry, ini adalah satuan energi adalah joule ya. Jadi di sini standar satuannya adalah miliwatt. Nah, seperti itu. Maka energi yang dihasilkan baterai untuk menyalakan lampu 1 dan lampu 2 adalah sama dengan 15 miliwatt. Maka jawaban yang paling sesuai adalah jawaban yang D. Karena di sini baterai menyuplai untuk lampu 1 dan juga untuk lampu yang kedua. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 15. Di sini kita lihat sebuah partikel bermuatan banyak memasuki medan magnet homogen yang arahnya keluar ke bidang gambar. Nah, kalau keluar kita gambarkan dot loh ya. Ingat bahwa dot itu keluar, dan cross adalah masuk. Oke. Nah, partikel bergerak dengan arah kecepatan sejajar bidang gambar. Nah, mungkin bisa kita gambarkan di sini dia tegak lurus kan ya. Bisa dari bawah, bisa dari atas, tapi mungkin lebih mudahnya dari bawah. Nanti kita bisa lebih sederhana untuk menentukan arah gayanya, seperti itu. Nah, jenis partikel, bentuk lintasan, dan alasan sesuai dengan pernyataan di bawah ini adalah, nah kita cek dulu aja apakah muatan dengan partikelnya adalah benar atau salah. Yang pertama, sinar alfa, dia bermuatan positif, adalah benar bahwa alfa itu dia bermuatan positif karena dia tidak lain tidak bukan adalah helium 4,2. Kemudian sinar beta tidak bermuatan, ini adalah salah. Kalau dia sinar beta itu tidak lain tidak bukan adalah elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Sinar gamma dia bermuatan positif, ini juga salah. Karena sinar gamma itu dia adalah gelombang elektromagnetik, maka dia tidak bermuatan. Selanjutnya, sinar katoda tidak bermuatan, ini juga salah. Karena sinar katoda adalah aliran elektron, maka dia harusnya bermuatan negatif. Dan yang terakhir untuk yang E, neutron tidak bermuatan, dari namanya saja sudah salah karena neutron itu tidak bermuatan. Maka tanpa kita melihat lintasannya, kita sudah bisa menemukan jawabannya, bahwa jawaban yang benar adalah jawaban yang A, bahwa sinar alfa membentuk lintasan searah jarum jam dan karena dia bermuatan positif. Oke. Nah, bagaimana untuk menentukan lintasannya? Nah, kalau di sini medannya adalah keluar bidang gambar, untuk alfa dia akan bergerak ke kanan. Untuk beta dia akan bergerak ke kiri, namun dia lintasannya akan lebih tajam karena dia masanya lebih kecil. Dan untuk sinar gamma dia lintasannya akan lurus seperti itu. Oke, sudah cukup jelaskah?